bagaimana kemarin saya dan Pak Jaksa Agung, ya silakan Pak Jaksa Agung ditanya, saya rapat jam 11 malam, mengenai isu ya, apakah ini blending oplosan, kita tidak mau berargumentasi. Betulnya blending-blending di industri perminyakan yang selama ini sudah terjadi. Nah, ini mesti dilihat dari kategori yang berbeda. Apakah itu koruptif atau bagian penaikan performance daripada bensin tersebut, ya, bukan RON, bensin tersebut gitu, ya. 3, 2, 1. Apa Anda masih percaya penyelesaian proses hukum di Pertamina itu akan serius dan akan mengurai akar masalah? Kenapa kemudian terjadi korupsi dan kenapa kemudian terjadi persoalan pengoplosan? Saya sebenarnya gak yakin bahwa proses hukum di Pertamina itu nanti akan serius. Faktanya, dari awal kasus itu mencuat seolah-olah akan heboh dan akan runtuh negeri ini. Tapi sekarang kita bisa merasakan kelihatannya sudah sunyi, senyap, hilang dari peredaran. Ada apa sebenarnya? Kita tahu lah, karena persoalan korupsi di Pertamina ini bukan melibatkan orang ecek-ecek, rakyat kecil, tetapi melibatkan elit politik dan para oligarki yang memang selama ini mencekam. Bagaimana mungkin kemudian mereka itu akan diproses hukum secara serius? Wah, mereka itu yang mengendalikan selama. Kau pikir persoalan Pertamina mereka tidak tahu selama ini? Kenapa kemudian tiba-tiba muncul? Itu pun tidak lepas dengan by design. Ada skenario di balik itu semua. Saya yakin mulai Presiden, Menteri BUMN Erick Thohir, dan seluruh pejabat yang ada di Pertamina sudah tahu soal permainan ini. Gak mungkin mereka tidak tahu. Dan itu juga sudah dikatakan oleh Ahok. Mereka tahu. Meskipun alasan Ahok pada saat itu mereka tidak berdaya, tidak mampu berbuat apa-apa. Udahlah, itu urusan Ahok. Tapi paling tidak kita bisa menangkap benang merah bahwa sebenarnya mereka-mereka itu, para elit politik, penguasa, dan para pejabat yang ada di dalamnya itu sudah tahu. Tapi kenapa selama ini diam? Kalau kita bikin asumsi, mereka itu diam karena mereka juga terlibat di dalam sebuah permainan dan mendapat keuntungan dari proses yang itu. Bukankah kita sudah melihat semacam sebuah kewajaran bahwa di dalam sebuah proyek negara mereka itu akan ada bagi-bagi keuntungan, bagi-bagi hasil dan lain sebagainya, termasuk ketika distribusi jabatan mereka semuanya sudah ada deal-deal negosiasi untuk kepentingan dan pembagiannya. Kalau sudah seperti itu, masa kita akan punya asumsi bahwa Kejaksaan Agung ini serius menuntaskan kasus Pertamina? Kalau ada pejabat yang ngomong seperti itu hanya ingin membuat semacam agitasi, yang ingin mengatakan bahwa negara ini baik-baik saja. Tidak akan pernah terjadi. Ujung-ujungnya nanti akan ada win-win solution dan happy ending. Coba kalau kita telisik saja, setelah kasus ini, kemudian beberapa hari berikutnya ada pertemuan Erick Thohir dan Jaksa Agung. Setelah itu lenyap, ada pembicaraan apa di balik itu? Tentu rakyat tidak akan pernah tahu apa yang mereka bicara. Paling-paling kemudian ada isu liar bahwa mereka saling sandera, ada isu ini dan sebagainya. Dan itu kemudian menjadi bumbu yang hanya dinikmati dibaca oleh publik. Tapi kita tidak tahu apa yang sebenarnya. Yang paling penting, Anda jangan berharap kasus Pertamina itu akan selesai tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku. Meskipun kata Prof. Mahfud bahwa terbongkarnya kasus Pertamina itu jelas ada izin dari Presiden. Kejaksaan Agung tidak akan seberani itu kalau tidak mendapat izin dari Presiden. Dan justru sebaliknya, kalau memang terbongkarnya kasus Pertamina itu atas restu Presiden, berarti ketika sudah tenggelam isunya, kan juga ada permainan dari dalam tanda kutip Presiden dan para penguasa. Lantas kita hanya bisa
melihat satu permainan bagaimana kemudian negeri ini memang sudah dikendalikan, sudah dikuasai oleh para elit dan para oligarki. Rakyat hanya akan menonton dan menikmati sebagai korban belaka.